Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Komunikasi Antar Budaya di Era Globalisasi. Sebelum mempresentasikan materi kali ini, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Puspa Nurmala dengan NPM 202050461. Ada Lala Komalasari NPM 202050386. Ada Restu Aulia Lestari 202050374. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada latar belakang masalah. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya melakukan interaksi. Interaksi yang terjadi di antaranya adalah bentuk komunikasi. Menurut Laswell 1978, gambaran mengenai komunikasi adalah transmisi pesan. Komunikasi tidak hanya terpacu pada konseptualisasi satu arah, namun dapat juga menjadi proses interaksi dua arah atau sebuah transaksi. Mulyana 2012. Komunikasi juga berperan penting pada pelestarian budaya suatu kelompok di masa globalisasi yang sangat gencar teknologi dan mulai menghilangkan nilai-nilai budaya. Pengaruh globalisasi yang masuk dengan segala kemudahan yang disajikan harus diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi antar budaya yang baik, sehingga dapat menyeimbangkan dan menyaring budaya luar yang masuk tanpa menghilangkan nilai dan norma pada budaya sendiri. Budaya yang dimaksud itu merupakan cakupan luas dari hasil pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang mencakup kesenian, keilmuan, moral, pengetahuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya. Meskipun komunikasi sama budaya ini berkaitan erat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan besar antar budaya dapat menimbulkan hambatan ketika melakukan komunikasi secara tidak langsung. Berkomunikasi yang baik antar budaya dapat memperkuat kepekaan serta kesadaran yang baik dalam menghargai dan menghormati perbedaan suatu budaya, serta tidak mudah terpancing terjadinya konflik budaya baik lokal maupun internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lala Komalasari. Ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi komunikasi antar budaya pada era globalisasi? 2. Apa dampak positif dan hambatan yang terjadi pada komunikasi antar budaya pada era globalisasi? 3. Bagaimana cara menanggulangi hambatan yang terjadi pada komunikasi antar budaya pada era globalisasi? Tujuan kajian. Tujuan penelitian keterikatan dengan rumusan masalah antara lain 1. Memperoleh gambaran mengenai komunikasi antar budaya pada era globalisasi. 2. Mengkaji dampak positif dari komunikasi antar budaya beserta hambatan-hambatan yang terjadi pada era globalisasi dengan segala kemudahannya. 3. Memberikan cara penanggulangan dalam mengatasi hambatan yang dilalui ketika melakukan komunikasi antar budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Aulia. Yang selanjutnya ada manfaat kajian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca yang menekankan pada perlunya berkomunikasi yang efektif antar budaya pada era globalisasi, sehingga komunikasi antar budaya dapat berpengaruh positif terhadap seseorang. Selanjutnya, ada metode jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan bentuk penelitian bersifat deskriptif. Dikatakan sebagai penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupa kata-kata yang tertulis berdasarkan dari lisan dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang pandangan manusia terhadap objek yang diteliti. Ada pendekatan penelitian, pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama,
Kondisi komunikasi antar budaya di era globalisasi. Indonesia memiliki ragam bangsa yang majemuk dengan banyaknya suku bangsa dan budaya. Keragaman budaya tampak dari norma, nilai, adat istiadat, dan perilaku masyarakat. Keberagaman ini sendiri untuk pembangunan suatu negara di mana dibutuhkan kepekaan dan kesadaran dalam saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya tersebut. Globalisasi mulai marak pada akhir abad ke-19, tidak terkecuali di Indonesia yang mendapatkan dampaknya. Globalisasi dengan arti dunia yang menyempit dapat membuka batas ruang dan waktu berpengaruh terhadap keterkaitan yang memiliki pengaruh pada masing-masing individu. Tidak hanya di Indonesia, namun manusia di seluruh dunia dan pada keseluruhan aspek kehidupan. Hal tersebut mempermudah manusia dalam bertukar informasi dan berkomunikasi antar budaya, baik secara nasional maupun internasional. Bagi manusia yang dapat beradaptasi terhadap komunikasi antar budaya, globalisasi menjadi peluang dalam segala hal di mana manusia dapat leluasa dalam melakukan jejaring, baik dalam bentuk pengembangan nilai, kemampuan bahkan peningkatan ekonomi bisnis nasional maupun internasional, ditunjang dengan adanya kemudahan teknologi. Untuk pembahasan yang kedua akan dibahas oleh Restu Aulia. Yang kedua ada dampak positif dan hambatan yang terjadi pada komunikasi antar budaya pada era globalisasi. Pada dasarnya, komunikasi pada beda budaya tidak semudah ketika berkomunikasi dengan individu yang memiliki budaya yang sama. Dalam komunikasi antar budaya, individu dapat memahami perbedaan bahasa, budaya, maupun sikap perilaku. Komunikasi antar budaya yang baik dapat minimalisir konflik. Setiap kali orang tidak dapat membentuk hubungan yang baik dengan perbedaan budaya yang dimiliki, terutama pada kendala perbedaan bahasa. Selain perbedaan bahasa, ada banyak intercultural communication yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada komunikasi antar budaya pada era globalisasi diantaranya ada ketidakpahaman budaya dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya, ada munculnya prasangka pada masyarakat merupakan salah satu indikator ketidaksehatan pada kondisi sosial psikologis pada masyarakat. Prasangka tentunya berikatan erat pada komunikasi, di mana prasangka diekspresikan pada komunikasi dalam perspektif komunikasi antar budaya. Prasangka merupakan suatu ranah yang gelap sehingga dapat menghambat hubungan komunikasi antar budaya, menimbulkan kecurigaan, kebencian, ketidakpercayaan, permusuhan, bahkan konflik yang dapat melibatkan fisik. Dan yang selanjutnya ada etnosentrisme, di mana etnosentrisme adalah penilaian terhadap budaya orang lain dengan menggunakan kacamata budaya penilai. Hal tersebut memicu tindakan hukum secara sosial dengan memberikan label yang kurang baik pada budaya orang lain. Etnosentrisme tidak sepenuhnya dipandang buruk, karena pada dasarnya etnosentrisme merupakan kesadaran dalam menghargai dan bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang terakhir ada keinginan untuk menarik diri dari lingkungan sosial, dari kehidupan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh kesulitan dalam menginternalisasikan nilai yang ada untuk seseorang atau sekelompok pendatang. Upaya penarikan tersebut berdasarkan sebuah etnisitas. Dalam pengertian budaya, etnis merupakan sebuah pembentukan yang didasarkan pada persamaan wilayah, kediaman, kebangsaan, agama, maupun bahasa. Untuk pembahasan yang terakhir akan dibacakan oleh Lala. Cara menanggulangi hambatan yang terjadi pada komunikasi antar budaya pada era globalisasi. Permasalahan yang terjadi pada komunikasi antar budaya harus dihadapi dengan sebuah pembinaan yang baik. Pembinaan yang dilakukan antara lain dengan cara konseling pada kelompok kognitif sehingga dapat mengurangi rasa untuk menarik diri dari lingkungan sosial karena ketidakmampuan penyesuaian diri. Kemudian, untuk membangun komunikasi yang baik pada etnosentrisme dapat diatasi dengan pergeseran paradigma entrosentrisme menjadi objektivisme. Selain melakukan konseling dan menggeser paradigma, hal yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan komunikasi antar budaya adalah dengan menghilangkan prasangka dan berpikir secara positif.
Untuk mengurangi intensitas prasangka sosial dapat dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan yang tinggi dan kontak langsung. Dengan adanya pendidikan, maka manusia memiliki norma yang luas dalam menjalin hubungan di era globalisasi, di mana dapat menemukan dan bertemu dengan orang baru, membuat jejaring yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan lingkungannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, pentingnya komunikasi antar budaya pada era globalisasi menjadikan individu atau kelompok sadar akan manfaat positif dari globalisasi. Dijelaskan juga mengenai hambatan dan solusi dalam penyelesaian menghadapi komunikasi antar budaya pada era globalisasi, yang secara garis besar memiliki kendala pada perbedaan bahasa, etika, nilai, dan norma. Temuan pembahasan dalam karya ilmiah ini mengidentifikasikan hambatan yang terjadi dikarenakan sikap individu yang sulit menyesuaikan dengan lingkungan sosial, prasangka, dan sikap etnosentrisme. Hal tersebut dapat disiasati dengan pendekatan-pendekatan pergeseran paradigma dan konseling. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.